Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya mau membahas telat 90 hari lebih kok pinjol masih melakukan penagihan. Nah, kenapa bisa begitu? Simak jawabannya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua, dimanapun berada, kalian tentu sehat selalu ya dalam situasi seperti ini, situasi yang begitu sulit untuk Anda yang saat ini sedang dalam posisi gagal bayar. Saya di setiap awal video selalu mendoakan kalian agar dalam kondisi gagal bayar seperti ini, Allah karuniakan kesehatan buat kalian, Allah berikan solusi-solusi terbaik, jalan-jalan terbaik, jalan untuk bisa kalian keluar dari segala macam himpitan dan kesempitan dari Anda gagal bayar pinjol seperti ini, dan Allah akan memberkahi kalian dengan kemudahan atas apapun yang kalian lakukan, usaha, pekerjaan, perniagaan, wira swasta, atau apapun kegiatan kalian untuk menafkahi keluarga kalian. Allah akan memberikan kelancaran dan Allah akan memberikan keberhasilan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, tak terasa ya sudah menginjak di beberapa episode. Saya berharap sekali teman-teman tercerahkan dengan seluruh video-video yang saya upload, dan saya berharap teman-teman juga dikuatkan mentalnya, teman-teman semakin naik mentalnya, dan semakin saya booster semakin naik dan naik terus. Itu harapan saya dan doa saya. Dan saya juga berharap teman-teman dalam situasi gagal bayar seperti ini tetap menjaga kondusivitas hati kalian. Jangan kalian kotori, jangan kalian terpancing. Sekali lagi, jangan kalian terpancing, jangan kalian kotori untuk membalas chat demi chat yang dilontarkan oleh para DC. Kalian jangan sama gilanya dengan para DC ya. Kalian orang waras, kalian orang yang lebih baik daripada DC-DC seperti itu yang terus mencaci maki Anda, terus menteror Anda. Anda diam saja, Anda cuekin aja. Segala sesuatunya akan membaik kok lama-lama. Mereka akan lelah dengan sendirinya. Mereka juga akan capek dengan ucapan-ucapan, lontaran-lontaran kalimat yang unfaedah. Mereka kan tidak akan mendapatkan angsuran seperti yang mereka mau. Justru adalah umpatan-umpatan yang keluar itu menjadikan kata-kata yang negatif bagi mereka dan akan berbalik kepada diri mereka sendiri yang hasilnya nol besar. Cara-cara penagihan dengan cara-cara intimidasi, dan cara-cara dengan teror, cara-cara dengan maki-maki seperti apapun tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Hal-hal yang dilakukan dengan negatif, dengan umpatan-umpatan, dengan kalimat-kalimat kasar, apakah ada sesuatu yang bisa dihasilkan seperti itu jadi positif? Adakah outputnya yang positif? Nggak ada kan? Saya masih melihat sampai dengan saat ini di beberapa postingan, khususnya di postingan di grup Paguyuban Melawan Pinjol. Saya cerita sedikit. Saya mendirikan grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, yaitu di mana di sini adalah wadah bagi nasabah-nasabah yang gagal bayar, nasabah-nasabah yang pada tidak sanggup bayar angsuran pinjolnya. Di sini semuanya pada berkumpul. Mereka saling sharing, saling curhat, mengkepoin, seperti itu, saling bertanya lah, interaksi di sana. Dan di sini alhamdulillah satu-satunya grup Facebook yang ada di Indonesia yang membahas mengenai masalah pinjol, dunia gagal bayar, dan lain-lain, yang tidak pernah ada namanya spam pinjol. Di sini tidak ada yang namanya joki pinjol, di sini tidak ada namanya DC pinjol, sales pinjol, dan lain-lain. Jadi kalian ketika komentar atau posting apapun di sini tidak diganggu dengan spam pinjol seperti itu. Beda ya dengan grup-grup lainnya yang masih nongol spam pinjol. Jadi kalian risih kan ketika bertanya apa, tiba-tiba muncul joki-joki pinjol. Teman-teman silakan yang mau bergabung dan join di grup ini, silahkan kalian cari linknya atau tautannya ada di kolom deskripsi, kalian klik di sana. Namun perlu diingat, kalian yang mau join di grup ini wajib menjawab seluruh pertanyaan. Saya garis bawahi ya, kalian wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Satu saja pertanyaan tidak kalian jawab,
mohon maaf, admin tidak akan pernah meloloskan Anda menjadi member. Dan admin tidak akan pernah approve yang tidak menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, ya. Mohon maaf, karena ini adalah bentuk peraturan yang sudah ditetapkan oleh Paguyuban Melawan Pinjol, oleh grup Facebook ini, agar benar-benar murni, clear, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, dan lain-lain tentang dunia pinjol. Oke teman-teman, kembali ke topik bahwa kenapa sih 90 hari DC pinjol masih tetap menagih. Nah, ini meresahkan kan? Di satu sisi statement yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui OJK bahwa 90 hari tidak boleh menagih, tapi ternyata masih dilakukan penagihan, malah makin gencar melakukan penagihan, makin kasar, intensitasnya semakin kencang. Nah, ini kenapa? Dan bagaimana ini bisa terjadi? Dan apa pula penyebabnya? Kok bisa kejadian seperti ini? Banyak ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali mampir. Baik itu japri ke WA saya, ke email saya, messenger saya, banyak pertanyaan ini. Dan ini saya buatkan jawabannya melalui video, agar benar-benar bisa menjangkau banyak orang yang masih bingung menanyakan perihal seperti ini. Saya akan jawab secara detail, secara tuntas, biar kalian gampang memahami, dan jawaban-jawaban saya ini jawaban yang sederhana tapi padat wawasan, padat informasi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya, ini akan saya mulai menjawab ya untuk mempersingkat waktu. Jadi masalah 90 hari. 90 hari ke atas fintech tidak boleh nagih itu banyak sekali ya. Banyak sekali statement yang sudah dikeluarkan itu oleh OJK sendiri, langsung mengeluarkannya. Ini seperti ini nih. Ini yang dikutip, saya kutip dari CNBC Indonesia, yaitu tentang judulnya 90 hari nunggak, fintech tak boleh lagi tagih nasabah. Nah, lalu juga ada pernyataan dari Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK, Bapak Hendrikus Pasagi, mengatakan penyelenggara peer-to-peer P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya, pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi alias angus. Ya, ini sudah ditegaskan dan dijelaskan, menyatakan bahwa 90 hari tidak boleh ditagih dan dianggap hangus. Kok bisa ya masih dilakukan penagihan? DC-DC masih melakukan penagihan, teman-teman. Kita perlu tahu ya, suatu perusahaan, namanya perusahaan fintech atau perusahaan pinjaman online ini tentunya menguncurkan dana ke kalian tidak sedikit. Dana-dana yang mereka gunakan itu dana yang besar. Dana-dana yang memang diproyeksikan untuk dana itu kembali berupa keuntungan atau ada kelebihan dari bunganya yang sudah mereka tetapkan sejak awal kalian meminjam. Kalian kan sudah sepakat dengan tingkat suku bunga sekian, lalu kalian sepakat, dan lalu dari pihak pinjol atau peer-to-peer lending ini mencairkan dana tersebut ke rekening kalian dan kalian menikmatinya. Lalu sekarang tiba-tiba dalam satu kondisi tertentu kalian tidak bisa melakukan pembayaran akibat kalian ada kebutuhan mendesak yang lainnya, atau akibat memang keuangan kalian tidak memadai atau mencukupi untuk melakukan pembayaran, akhirnya kalian gagal bayar. Nah, situasi seperti ini tentu pinjol kan akan melakukan evaluasi ya. Di saat-saat hari-hari pertama saja kalian melakukan gagal bayar, ini pinjol akan langsung bereaksi dengan langsung membahas masalah tunggakan ini di departemen masing-masing. Itu namanya pinjaman online, itu ada beberapa departemen marketing, operasional, departemen collection. Nah, departemen collection ini adalah yang membahas masalah tunggakan, yang mengurus masalah tunggakan, bagaimana caranya yang menunggak agar bayar. Jadi di dalam dunia collection itu ada prinsip yang harus selalu dipegang oleh mereka di divisi collection atau departemen penagihan. Jadi yang lancar agar tetap lancar, yang tidak lancar agar lancar. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya mereka akan membuat status nasabah-nasabah yang tadinya tidak lancar membayar pembayaran angsurannya dibuat menjadi lancar. Dan inilah yang terus-menerus kontinu mereka lakukan di divisi atau departemen collection atau departemen penagihan seperti ini. Mereka menjaga bagaimana ini nasabah agar tetap bayar. Tapi nyatanya kesalahan terbesar ada dan terletak di pinjol. Yang saya perhatikan ya, saya mengamati kesalahan terletak di pinjaman online. Bagaimana tidak? Saya dulu
pengalaman di dunia pembiayaan ya, khususnya di roda 2 dan roda 4. Bagaimana dulu itu yang namanya nagih nggak seperti ini kawan-kawan. Dulu kami melakukan penagihan, saya dulu pernah jadi DC, pernah jadi manajer DC, pernah jadi kepala cabang, pernah menjadi area collection, area penagihan, ya keliling-keliling Indonesia. Saya tahu persis bagaimana DC-DC itu dulu melakukan penagihan. Tidak seperti ini. Dulu mengedepankan etika. Dulu bagaimana caranya kami melakukan penagihan itu meraih hati dari nasabah. Kami melakukan pendekatan secara emosional agar nasabah itu benar-benar merasa nyaman, nasabah tidak marah-marah, nasabah juga seperti diperlakukan sangat baik dan sebaik-baiknya seperti itu. Memang nasabah harus diperlakukan seperti itu. Jadi kita ada persaudaraan. Sampai dulu pernah ya saya namanya berangkat ke beberapa daerah, ke beberapa tempat, masih terjalin tuh komunikasi yang baik. Saya mampir di beberapa tempat, di beberapa daerah kepada XX dulu nasabah. Mampir silaturahmi, bagus, baik, kita dijamu. Seperti itulah seharusnya yang terjadi. Yang namanya nasabah ya perlakukan selayaknya nasabah. Jangan pas hari pertama, ketika pertama saja menunggak, sudah langsung dibombardir, disebar datanya, dipermalukan, dicaci maki, digoblok-goblokin seperti itu. Jangan. Ya, ini yang terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh para penagih DC pinjol seperti ini. Makanya kenapa tingkat menunggaknya sekarang benar-benar tertinggi ya. Yang saya baca dirilis tingkat menunggaknya sudah mulai tinggi. Tingkat gagal bayar nasabah atau masyarakat yang pinjam online itu sudah mulai terlihat. Karena mereka jengah loh. Nasabah itu lama-lama atau masyarakat yang melakukan pinjaman dan gagal bayar itu jengah ngelihatnya kelakuan-kelakuan dari DC-DC ini yang tidak berubah. Sekarang udah namanya legal itu rasanya ilegal. Mereka nggak ada bedanya. Beda-bedanya tipis-tipis dikit aja. Kalau yang legal ini agak sedikit ngerem-ngerem. Mereka itu yang legal itu agak sedikit takut-takut mencantumkan nama aplikasinya. Karena mereka ngerti bahwa mereka diawasi ya oleh regulator yaitu OJK. Ya kalau terjadi sesuatu berarti mereka menabrak mereka kan. Menabrak aturan yang ada yang ditetapkan oleh OJK. Nah, perkara seperti itu, kenapa 90 hari ya masih melakukan penagihan? Ya karena itu, mereka tidak rela. Dana-dana yang sudah dilepas, dana-dana yang sudah mengucur ke masyarakat, itu tiba-tiba hilang begitu aja. Itu yang terjadi. Mereka tidak rela. Mereka tidak ikhlas untuk menerima keadaan bahwa nasabah gagal bayar. Padahal nasabah gagal bayar itu adalah diciptakan oleh para pinjol itu sendiri. Bagaimana tidak dibuat tidak nyaman, akhirnya nasabah berontak. Nasabah yang egonya tinggi nih ya, kadang-kadang suka bilang, lu ngomelin gua. Lu sekarang gua mau bayar, tapi lu seperti ini, sudah mempermalukan. Hari pertama saja jatuh tempo, belum dibayar, sudah kasak-kusuk ke kontak darurat. Dikasih tahu di info, oh si ini berhutang, tolong segera diingatkan kepada yang bersangkutan. Anda dicantumkan sebagai kontak darurat. Siapa yang nggak kesal? Siapa yang nggak jengah dengan kelakuan-kelakuan seperti itu? Beda dengan kami-kami dulu ya. Saya dulu mantan di dunia penagihan pun nggak seperti itu. Dulu kami mengedepankan sekali lagi ya, tadi saya bahas, yaitu etika. Bagaimana kita menyambut nasabah yang datang ke perusahaan untuk meminjam uang, lalu cara penagihannya pun dengan cara etika dan kepatutan, dan norma-norma itu diperhatikan ya. Dan adab-adab itu yang jelas kami perhatikan. Bagaimana kami bisa akhirnya bersaudara dengan namanya nasabah. Karena mungkin nasabah saat itu kan butuh pinjaman. Lalu kami sekarang butuh untuk kembali masuk tagihan tersebut. Akhirnya terjadi simbiosis mutualis, saling membutuhkan. Sekarang boro-boro saling membutuhkan. Nasabah dimaki-maki, nasabah dicaci maki, bahkan foto-fotonya yang ada di galeri handphone itu sampai disebarkan kemana-mana, diedit sedemikian rupa supaya mempermalukan nasabah. Jadi sekarang itu bukan ingin mendapatkan uang angsuran, ya. Jadi cara-cara penagihan di era sekarang ini, di era pinjaman online ini, bukan ingin mendapatkan angsuran, tapi ingin mendapatkan musuh. Kalau saya bilang ingin mendapatkan musuh, ya musuhnya nasabah. Sekarang bagaimana tidak ya, kalian bisa lihat ya, di forum-forum diskusi, di forum-forum Facebook, di forum Instagram, semuanya mengeluh tentang cara-cara penagihan pinjol yang kasar, yang mempermalukan dia. Apalagi sih yang menyebabkan mereka 90 hari kok masih tetap nagih, Pak? 90 hari masih tetap gila-gilaan, bahkan lebih gila lagi cara nagihnya. Simak videonya. Nah, ini salah satu jawabannya lagi. Kenapa 90 hari lebih masih dilakukan penagihan? Karena tidak ada aturan yang jelas, tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada sanksi yang tegas. Kalau misalnya si pinjol masih melakukan penagihan di 90 hari lebih, tidak ada sanksi yang tegas bahwa pinjol akan dikenakan sanksi apa.
Apakah sanksi akan ditutup perusahaannya? Apakah si DC-nya akan dikenakan sanksi? Apakah si pihak dari ownernya, dari direksi, dari komisarisnya akan dikenakan sanksi? Tidak ada, kawan-kawan. Itulah yang menyebabkan DC-DC pinjol ini masih berkeliaran menagih di 90 hari ke atas. Menyebabkan bahwa DC-DC pinjol ini ya melenggang kangkung aja, nagih mereka sesukanya. 90 hari ke atas suka-suka mereka mau nagih mau apapun. Toh dari OJK sendiri tidak ada sanksi yang tegas yang menyatakan bilang kalau Anda melakukan penagihan di 90 hari ke atas, maka sanksi tegas akan dilakukan. Misalnya, pinjol akan dibubarkan, pinjol akan dikenakan warning, pinjol akan dikenakan sanksi ini. Tidak ada, kawan-kawan. Itulah yang menyebabkan mereka terus ngelos nagih 90 hari ke atas. Dan ini sebenarnya sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, agar regulasi-regulasi diperketat lagi. Jadi hal-hal seperti ini kan udah meresahkan. Ini bukan lagi sesuatu yang sifatnya perorangan atau pribadi. Ini udah nasional, Bapak Ibu. Ini adalah sesuatu kejadian nasional yang sudah terjadi oleh beberapa masyarakat, sebagian besar masyarakat sudah merasakan bagaimana teror-teror ini makin menggila, teror-teror ini makin barbar, teman-teman semua. Ini pemerintah harusnya turun tangan dan melihat serta mengevaluasi, kok bisa ya pinjol-pinjol legal yang sudah terdaftar dan resmi berizin dari OJK masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Berarti pinjol-pinjol ini sebenarnya tidak menghargai apa yang sudah OJK statementkan, apa yang sudah OJK sarankan, agar mereka tidak melakukan penagihan di 90 hari ke atas. Agar itu dianggap sebagai sesuatu kerugian atau emang tagihannya tersebut sudah dianggap hangus. Sudah jelas kan, kalau 90 hari ke atas, regulasinya itu adalah si nasabah itu kena namanya slik OJK. Nasabah itu kena atau datanya itu dimasukkan ke slik OJK. Jadi mereka kena sanksi, si nasabah ini tidak bisa melakukan peminjaman lagi di pinjaman online, di perbankan, atau di pembiayaan lainnya. Jadi itu adalah track record nasabah itu sudah terbaca bahwa nasabah itu gagal bayar, nasabah tidak membayar kewajiban hutangnya, alias menjadi nasabah yang tidak lancar, yang mungkin akan dipertimbangkan untuk tidak bisa lagi melakukan peminjaman di platform manapun, perbankan, pembiayaan atau leasing, apalagi pinjaman online. Seperti itu, kawan. Itu kan sanksi. Sanksi untuk si nasabah. Tapi sanksi untuk si pinjol atau pinjaman online atau fintech atau peer-to-peer lending ini tidak ada. Sanksinya hanya untuk si nasabah. Tapi kan nasabah juga tidak diberlakukan semuanya dimasukkan slik OJK. Masih banyak pertanyaan sampai dengan detik ini, masih banyak pertanyaan dari nasabah-nasabah yang mampir ke WA atau ke Japri saya atau ke Messenger atau ke email. Pak, saya kira-kira dimasukkan slik OJK enggak ya? Dan di hari keberapa sih Pak sebenarnya masuk slik OJK? Kawan-kawan, saya akan jawab di sini. Anda masuk slik atau tidak, ya? Anda dimasukkan data Anda ke slik OJK atau tidak, itu bukan kewenangan kita dan saya sendiri tidak tahu kapan data Anda akan dimasukkan. Ya, secara aturan harus dimasukkan 91 hari itu harus masuk data Anda ke slik OJK, tapi kenyataannya pinjol-pinjol tidak memasukkan kan? Sekarang logikanya begini. Kalau seluruh nasabah yang menunggak diberlakukan masuk semuanya data secara otomatis ketika menginjak 91 hari, masuk semuanya ke slik OJK. Tentunya siapa nanti yang akan melakukan peminjaman? Sementara sesudah masuk slik OJK kan Anda sudah tidak bisa lagi melakukan peminjaman. Akhirnya mereka kan tidak akan pernah beroperasional. Mana mungkin tanpa marketing, tanpa jualan, atau tanpa mereka nyeles, mengeluarkan produknya, atau mengucurkan dananya, mereka tentunya tidak akan bisa operasi-operasi ini berjalan, hanya mengandalkan penagihan. Kalau tagihan semua sudah diambil, lalu dananya mengendap, dananya tidak bisa dikucurkan karena nasabah semuanya kena slik OJK, lalu mau ngapain perusahaan ini beroperasional kan nggak mungkin juga. Makanya sekarang mereka mungkin memasukkan itu ya hanya di random aja ya, beberapa dimasukkan ke slik OJK, tidak semuanya kawan. Sekarang misalnya kredit pintar, atau misalnya Aku Laku, memiliki nasabah, misalnya 1 juta nasabah. Lalu 500 ribunya atau setengah jutanya itu semuanya menunggak, alias tidak melakukan pembayaran, alias gagal bayar. Lalu semuanya dimasukkan ke slik OJK. Kebayang nggak perusahaan goyangnya kayak gimana? Jadi ex nasabah ini nggak bisa lagi minjam. Seperti itu. Tapi kalau saya sih merasa bahwa kalian kena sanksi 90 hari ke atas itu langsung kena slik OJK, saya sih senang-senang aja ya. Saya bangga dan bahagia. Karena saya merasa bahwa teman-teman sudah di-stop secara tidak langsung, sudah langsung dihentikan kegiatan melakukan pinjaman. Jadi pinjaman-pinjaman apapun tidak akan pernah lagi terjadi, tidak pernah akan lagi kalian bisa melakukan pinjaman. Karena sudah secara sistematis, secara sistem kalian di-stop.
Dan itu artinya mendidik kalian untuk tidak minjol lagi. Mendidik kalian untuk tidak berhutang riba lagi. Itu sebenarnya sesuatu yang harusnya kalian mengucapkan Alhamdulillah. Kalian harusnya mengucap syukur bahwa kalian tidak lagi bisa minjol. Tapi kadang-kadang pada panik ya, pada nanyain, ini kira-kira Slik OJK kapan ya masuk? Kira-kira ini bagaimana ya? Kapan sih Slik OJK ini akan berakhir? Itu berarti pertanyaan-pertanyaan kalian yang doyan minjol. Kalian-kalian yang doyan pinjaman. Padahal sebenarnya harusnya ketika kalian sudah merasakan bahwa pinjaman online ini sungguh sangat menyiksa, pinjaman online ini sungguh sangat benar-benar menghantam hidup Anda, mempermalukan Anda, membuat Anda hidupnya was-was, khawatir, takut. Harusnya Anda benar-benar mengucap Alhamdulillah bahwa saya sudah berhenti dan saya sudah dihentikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Biarlah ini menjadi introspeksi diri buat saya sendiri, buat kita-kita yang saat ini sedang gagal bayar, bahwa pinjaman online ini tidak ada manfaatnya. Yang banyak itu anfaidah, yang banyak itu mudorotnya. Tidak ada manfaat yang bisa diambil dari pinjaman online ini. Semuanya akan menimbulkan masalah bagi Anda semua. Bagaimana tidak bermasalah? Siang hari Anda stres, siang hari Anda malu, siang hari Anda dipermalukan, aktivitas siang Anda bingung, kemana-mana Anda takut ada DC, di kantor Anda was-was, bekerja tidak maksimal, karena takut DC tiba-tiba nongol di security, tiba-tiba nongol di HRD Anda, tiba-tiba HRD Anda memanggil karena Anda ada masalah, didatangi oleh field call, atau ke rumah juga Anda di rumah juga was-was, tahu-tahu ada yang datang atau misalnya berhenti di depan rumah Anda kira itu DC, padahal itu adalah tukang galon yang mau nganter air. Anda sudah stres duluan, sudah keringet duluan kan. Nah itulah bahaya-bahaya pinjol yang sebenarnya Anda sudah nyata dan Anda sudah tahu dan mengerti. Tapi kadang-kadang Anda masih ngelos aja ya. Udah Pak, namanya juga kebutuhan, ya udah terserah. Itu terserah Anda. Mau Anda minjam, mau Anda apa, terserah Anda. Yang derita, yang Anda alami ya Anda sendiri kan, bukan saya. Kalau saya sudah memahami bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya dulu saya sebagai manajer pinjol pun saya tinggalkan. Saya nggak mau lagi ya berbau dengan dunia-dunia seperti dunia riba dan lain-lain. Makanya saya tinggalkan. Saya tinggalkan dunia penagihan, benar-benar saya tinggalkan, dan saat ini saya hijrah total. Dan saya mau teman-teman juga mengikuti hal-hal seperti ini. Tinggalkan dunia hutang piutang, dunia pinjol seperti ini, dunia riba seperti ini. Insya Allah kehidupan kalian akan lebih berkah untuk kedepannya. Oke teman-teman semua paham ya tadi yang saya jelaskan bahwa kenapa di 90 hari ke atas pinjol-pinjol ini masih tetap terus melakukan penagihan, masih tetap terus mencecar Anda, mengejar Anda terus-menerus untuk melakukan penagihan. Karena tadi ya jawabannya, satu, karena mereka tidak ikhlas kalau dana yang sudah mereka keluarkan itu menguap begitu aja atau dianggap hangus. Ya, keduanya, bahwa tidak ada aturan satupun yang menegaskan atau aturan yang mempunyai sanksi yang tegas untuk pelaku-pelaku pinjol ini yang masih melakukan penagihan ya. Tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah atau dari OJK bahwa kalau misalnya masih menagih ditunggakan 90 hari ke atas, bahwa pinjol akan dikenakan sanksi ditutup, bahwa pinjol akan dikenakan sanksi ini tidak ada kan? Nggak ada. Jadi sampai dengan detik ini tidak ada satupun sanksi yang tegas, sanksi yang jelas untuk para pinjol ini bila melakukan penagihan 90 hari ke atas. Oke teman-teman, lalu bagaimana? Pak, bagaimana nih sikap kami sebagai nasabah? Sikap nasabah yang masih tetap ditagih ketika 90 hari sudah terjadi dan ketika kami sudah gagal bayar 90 hari lebih. Kawan-kawan, Anda yang saat ini sudah dalam kondisi 90 hari ke atas, itu besar kemungkinan, ataupun kalaupun terjadi itu nanti akan di-random, data Anda akan masuk ke Slik OJK. Data Anda akan masuk ke blacklist, agar Anda tidak bisa lagi melakukan peminjaman. Lalu, kenapa Anda masih harus mau membayar? Sudah saja. Toh pemerintah sudah bilang bahwa 90 hari lebih itu sudah hangus, dianggap hangus. Tadi kan ada kan pernyataan yang tadi saya sebutkan. Sudah dianggap hangus, ya sudah. Kalian mau ngapain lagi bayar? Biarkan aja, acuhkan aja. Segala macam bentuk yang namanya WA, apalagi setelah 90 hari lebih ya. Sudah abaikan saja. Apa sih ribetnya? Apa susahnya? Jadi sesuatu hal yang sebenarnya kalian bisa buat mudah, kalian bisa buat singkat, tapi kalian bisa buat panjang. Kalian bisa buat ribet. Kenapa sih? Sesuatu yang sebenarnya simpel. Kalian acuhkan, kalian cuekin, toh tidak akan berdampak apapun. Ada nggak sekarang saya tanyakan sanksinya? Kalau kalian tidak bayar selama 90 hari lebih, kalian akan dipenjara. Ada nggak sanksinya?
bahwa kalian tidak membayar utang 90 hari lebih, kalian akan digugat ke pengadilan. Ada nggak sanksi seperti itu? Nggak ada kan? Makanya santai-santai saja bro, slow. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut berlebihan. Justru kalau Anda khawatir, Anda takut, itu pikiran Anda lah yang menciptakan hal seperti itu. Itu yang akan membuat Anda benar-benar ada di lingkaran itu terus ya, di lingkaran ketakutan, kekhawatiran. Anda akhirnya tidak bisa fokus mengerjakan apapun, pekerjaan Anda tidak fokus. Anda saat ini berjualan atau berdagang, berwirausaha, tidak akan fokus juga. Anda mengurus anak, nggak fokus, akhirnya anak Anda dimarahin. Akhirnya Anda jengkel. Emosi Anda luapkan ke anak, Anda luapkan ke istri, Anda luapkan ke orang tua. Terus, apakah itu sesuatu yang memang dibenarkan? Meluapkan segala macam emosi, meluapkan segala macam amarah kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan kepada orang tua kita. Sudah kita berdosa, jatuh di dunia kelam, riba pinjol, lalu Anda melakukan kesalahan yang lain, yaitu dengan cara menyiksa psikologis anak Anda, istri Anda, orang tua Anda, dengan cara-cara seperti itu. Anda dimaki-maki oleh kolektor, Anda dimaki-maki oleh DC, lalu Anda melampiaskan makian-makian Anda kepada mereka, orang yang Anda sayangi, orang seisi rumah Anda. Kesalahan besar dan fatal. Saya bilang kesalahan fatal. Anda harusnya menyadari bahwa dengan situasi seperti ini, harusnya Anda banyak berdiam diri merenungkan bahwa ini adalah kesalahan. Harusnya Anda semakin sayang kepada orang-orang di rumah Anda. Harusnya Anda semakin sayang kepada anak Anda, semakin sayang kepada istri Anda. Saya pernah mendengar, kemarin ada yang menjapri langsung ke admin, ya admin menyampaikan ke saya bahwa ada salah seorang istri yang ketika jujur kepada suaminya, lalu dia bilang bahwa, "Pah, saya sudah berhutang pinjol sekian-sekian, berapa aplikasi saya pinjam dengan nilai sekian juta. Pah, saya mohon ampun, saya minta ampun, saya mohon dimaafkan karena saya sudah lancang. Mamah lancang tidak memberitahukan ke papa perihal saya menunggak atau saya mengajukan pinjaman ke pinjaman online." Lalu reaksi dari si pasangan atau suaminya ini langsung bereaksi keras. Langsung akan menceraikan si istrinya tersebut. Padahal istrinya sudah minta ampun dan mengakui kesalahan atau kehilafannya. Ini suaminya langsung bereaksi, "Saya akan ceraikan." Dan istrinya bertanya, "Kalau sudah seperti bagaimana? Saya tidak bisa berbuat banyak. Saya bukan konsultan perkawinan, saya bukan konsultan pernikahan. Jadi semuanya saya serahkan ke kalian yang menjalani biduk rumah tangga." Tapi ada sesuatu protes keras dari saya pribadi ya, ini penilaian saya pribadi. Untuk suami-suami yang seperti ini, yang langsung menjudge bahwa istrinya bersalah, istri saya bersalah, istri saya sudah lancang, istri saya sudah lancang, sudah melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya. Hey, hello para suami. Saya ingatkan ya, istri Anda melakukan seperti itu berarti masih ada kekurangan yang belum Anda penuhi kewajiban. Jadi kewajiban Anda berarti masih kurang. Kewajiban Anda untuk memenuhi nafkah istri ini berarti masih kurang. Untuk memenuhi nafkah keluarga, nafkah rumah tangga, berarti masih ada kekurangan. Makanya istri turut membantu walaupun memang salah. Melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan suami, walaupun salah. Tapi Anda harusnya memaklumi situasi seperti ini. Dan introspeksilah para suami. Berarti Anda ada kekurangan. Tidak menjamin ekonomi, tidak menjamin keuangan dari istri tersebut sehingga istri melakukan pinjaman. Kalau Anda penuhi, apakah mungkin istri Anda minjam ke pinjaman online? Kalau Anda penuhi seluruh uang belanjanya, kalau Anda penuhi seluruh ekonominya, apakah istri Anda akan melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan? Enggak kan? Itu karena Anda kurang. Jadi introspeksi masing-masing, istri salah, suami juga jangan merasa benar 100% benar. Pasti juga ada ya kekurangan atau kesalahan yang melibatkan suami juga. Jadi jangan egois bapak-bapak, jangan egois ayah-ayah, suami-suami. Oke ya, ini pendapat pribadi saya. Anda tersinggung, ya emang harus tersinggung. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang sampai saat ini masih menonton video-video saya, masih setia menonton video saya. Insya Allah video-video saya ini akan membuat Anda semakin termotivasi untuk kalian hijrah sehijrah-hijrahnya, untuk istiqomah meninggalkan riba pinjol. Insya Allah ketika Anda benar-benar menjadikan diri Anda istiqomah untuk tidak lagi tenggelam di dalam ribawi dunia pinjol, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan lewat cara-cara Allah yang lain yang tidak kalian duga sekalipun. Allah akan mendatangkan rezeki-rezeki itu. Insya Allah kalian akan mendapatkan rezeki yang nikmat. Bukan rezeki seperti sekarang, walaupun instan Anda mendapatkan pinjol ini, tapi deritanya luar biasa. Deritanya sampai membuat Anda kalut, deritanya sampai membuat Anda panik. Tapi rezeki yang datang dari Allah akan membuat kedamaian, akan membuat hati Anda tenang dan damai. Oke teman-teman semua,
akhirnya sampai di penghujung video ini. Saya mengingatkan ke kalian semua agar pada situasi seperti ini, situasi yang kurang beruntung ya, kalian sedang gagal bayar, kalian yang menonton video saya ini pasti kalian yang saat ini sedang terkena dampak gagal bayar. Jadi gagal bayar ini adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang bisa terjadi terhadap siapapun nasabah. Nasabah yang tadinya mungkin berpikir saya melakukan pinjaman ini, saya bisa membayar dengan gaji saya, bisa membayar dengan penghasilan saya. Jadi mereka sudah matang ya, tapi ternyata situasi kondisi tertentu mereka stuck, tidak bisa melakukan pembayar karena ada alasan-alasan tertentu. Mungkin karena angsuran yang harusnya dipakai untuk pembayaran dilakukan untuk bayar anaknya sekolah, atau karena tiba-tiba ada yang sakit di keluarganya. Itu semua bisa terjadi kawan-kawan. Yang perlu kalian pertimbangkan adalah kalian lebih utamakan saja kebutuhan ekonomi kalian, kebutuhan ekonomi keluarga kalian, daripada kalian bisa membayar angsuran pinjol tapi anak istri lapar, tapi anak istri tidak terpenuhi, anak istri tidak bisa makan. Itu yang harus kalian perhatikan. Jangan egois. Lihat fakta dan situasi. Apa yang harus kalian lakukan, kalian mengerti. Apa yang harus kalian jalankan, kalianlah yang lebih tahu. Untuk itu teman-teman, saya selalu mengingatkan ke teman-teman semua dimanapun berada, agar kalian sadar sesadar-sadarnya bahwa pinjol ini unfaedah. Pinjol ini banyak mendatangkan mudorot. Pinjol ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah Anda. Masalah Anda akan bertambah banyak, masalah Anda akan tambah ruwet, akan tambah rumit kalau Anda tetap ada dalam lingkaran pinjol ini. Gali lubang, tutup lubang bukanlah hal yang bisa menyelesaikan atau menuntaskan masalah kesulitan ekonomi Anda. Kesulitan ekonomi Anda tidak bisa diselesaikan kawan-kawan dengan namanya gali lubang, tutup lubang. Masalah Anda sekarang ini sedang gagal bayar, lalu Anda mendapati tawaran untuk menyelesaikan dengan cara hapus data, dengan cara-cara menghapus piutang Anda, dengan cara-cara menyewa pengacara lah atau apalah. Sudahlah teman-teman, jangan pernah Anda tergiur melakukan hal seperti itu. Anda saat ini fokus aja bekerja, fokus saja melakukan usaha yang sedang Anda tekuni saat ini, fokus saja. Segala bentuk macam teror, intimidasi atau apapun Anda abaikan saja kawan. Tidak usah Anda hiraukan, Anda acuhkan, Anda cuekin aja selagi memang Anda tidak ada dana untuk melakukan pembayaran. Jangan kamu rusak, jangan Anda rusak mental Anda dengan melihat chat-chat ataupun membalas segala bentuk macam teror yang dilakukan oleh DC. Kalian sama tidak warasnya kalau demikian. Itu yang akan merusak pikiran kalian. Pikiran kalian dirusak oleh kalian sendiri kok. Kalian hanya membaca semua bentuk chat, lalu kalian kepikir, emosi, meledak-ledak, meletup. Yang rugi kan Anda sendiri. Mereka sengaja kok, DC-DC ini sengaja, DC pinjol ini sengaja untuk memancing emosi Anda, agar emosi Anda naik, agar saat itu juga Anda langsung melakukan pikiran, ya sudahlah gue bayar aja, stres juga nih manusia gitu kan, DC ini stres juga. Melakukan teror sampai keluar kondar gitu kan, sampai ke kontak darurat semua diteleponin. Seperti itu kawan-kawan. Itu adalah manajemen kita, bagaimana kita memanage psikologi kita, bagaimana kita memanage emosional kita. Oke kawan-kawan, paham ya sampai sini? Jadi abaikan kalau memang Anda tidak bisa melakukan pembayaran. Kalaupun pembayaran Anda sudah 90 hari lebih, Anda masih ditagih, abaikan saja karena tidak ada dampak apapun yang akan terjadi terhadap Anda. Apalagi dampak hukum. Ya, jangan pernah takut. Ada dampak hukum atas Anda gagal bayar di 90 hari ke atas. Tidak ada teman-teman. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih. Bagi kawan-kawan yang saat ini belum support atau belum mendukung channel saya, silahkan ya bantu agar saya tetap membersamai kalian, yaitu dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Anda dapat notif ya, langsung dapat notifikasi di handphone, kling gitu ya, bahwa video saya sudah upload ya. Oke teman-teman semua, silahkan kalian share video-video saya ini, semoga bermanfaat video-video ini untuk di-share ke teman-teman kalian agar menjangkau lebih banyak lagi korban-korban gagal bayar bisa menonton video saya ini dan tercerahkan. Oke teman-teman semua, terima kasih, saya pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.